Itu dia anaknya. Aduh, kau rupanya di sini Tuan Muda. Bukannya Uncle membenciku? Membenci. Diriku hanya kesal, tapi tidak dengan membenci. Lalu bagaimana pemakaman dengan pemakaman kakak kayu? Untung ibumu sangat mengetahui kalau kau suka berada di bangunan yang berada di bukit. Ini adalah tempat kesukaanku, Uncle. Tapi aku masih tidak bisa menghilangkan perasaan bersalah itu, Uncle. Sayangnya kau harus pulang sekarang. Apa ada alasanku untuk pulang, Uncle? Aku sudah berlumuran darah keluargaku sendiri. Pertama, Yamaguchi perlu pemimpin dan mendiang Tuan Gideon mempercayai Yamaguchi kepadamu. Dan yang kedua, kita sedang diincar oleh kepolisian. Uh, apa benar itu? Ya, apakah kau mau diam saja sedangkan keluargamu yang lain diincar oleh kepolisian? Aku akan pulang. Karena kan peperangan terakhir aku memang membantu kalian. Kukira itu hanya peperangan kecil. Peperangan kecil katamu. Polisi tidak akan memakai senjata kecil jika dengan Yamaguchi. Setelah Bahkan aku akan sniper pulang. pun bahkan sniper pun akan dikeluarkan oleh mereka. Jadi, ya anggaplah diriku minta bantuanmu untuk memimpin mereka. Tapi sebelum itu, apakah Uncle memaafkanku tentang kematian kakak kecil? Sejak kapan aku membencimu? Aku hanya kesal. Dan maaf itu sudah dari awal aku maafkan. Makanya aku cari kau ke sini. Setelah Uncle, aku akan pulang sekarang. Baik, ayo. Demi kalian. Mari, Tuan Muda. Malam, Tuan. Ya, malam. Ini siapa? Oke. Ini siapa yang kau bawa jadi? Belum lihat Dia ini. dia penerus pemimpin dari Yamaguchi yang diutus oleh Tuan Gideon. Itu anaknya sendiri, Gyomai Gideon Ishiki. Oh, oke, baik, baik. Salam kenal, Giovanni. Salam Saya kenal. Joe. La-
Saya Joe. Perkenalkan saya Joe. Itu Profil West. Ya sepertinya mungkin kau pernah mendengar namanya. Itu udah lama. Mami mana Mami? Nyonya dari belakang. Ya dari belakang sana. Andin bisa tolong panggilkan Nyonya Alia? Apakah benar nama? Apakah ini dengan Uncle Kajo atau bukan? Hei Gilmay, Kajo sudah tewas. Mungkin namanya mirip Joe, tapi dia orang yang berbeda. Bukan, sudah tidak ada Kajo lagi. Nah, bolehkah aku memanggilmu Uncle Kajo? Uncle Jo? Angkat Kaju. Kenapa harus nama itu? Kan nama aku Joe. Dia memang begitu mirip dengannya. Ya terserah kau saja manggilku apa. Asalkan dan memanggilku yang aneh-aneh. Bolehkah aku melukmu? Memeluk. Jangan begitu kepala ya. Aku sudah dewasa. Tapi untuk terakhir kalinya, aku tidak bisa memeluk Uncle Kajo. Bahkan aku malah menodongkan senjataku sendiri kepadanya. Itu adalah emosi setiap orang. Setiap orang punya emosi berbeda-beda. Tapi tetap saja itu adalah kesalahanku. Dan saja semua akan memaafkanmu. Oh, ibu sebentar. Mami, Hai, maafkan anakmu yang bodoh ini ya Mami. untuk kalian aku seperti tidak bisa memaafkan. Tanganku sudah berlumuran oleh darah keluargaku sendiri. Aku tidak pernah mengajar kamu jika melakukan sesuatu tindak kesalahan untuk pergi. Dan untuk terakhir kalinya aku bukannya memeluk, tapi diriku malah menodongkan laras panjangku sendiri kepada keluargaku sendiri. Aku salah. Apakah Mami membenciku? Untuk kali ini aku benar-benar kecewa terhadap dirimu ya. Semenjak kepergian Ya, ayahmu, kau benar-benar berubah drastis. Diriku termakan emosi Mami. Kau tahu, aku anak yang bodoh. Anak yang bodoh. Aku tidak bisa seperti ayahku. Ini pukulanmu yang pertama. Di mana ajaran yang pernah aku ajarkan kepada dirimu? Di mana? Aku benar-benar kecewa terhadap dirimu.
Mami. Tidak tahu waktu itu aku seakhir kesadaranku hilang sepenuhnya, Mami. Andai saja waktu itu Mami ada itu, kejadian ini tidak akan terjadi, Mami. Tangan kamu sendiri tidak akan terlumur darah oleh darah keluarganya. Bahkan sekarang diriku dianggap kotor, Mami. Karena yang ayah junjung, once family always a family, dirusak olehku. Ya itu dirusak oleh dirimu. Ya terus apa yang harus aku lakukan sekarang? Amarahmu berlebihan. Tidak bisa dikendalikan. Bagaimana aku bisa mengontrol emosiku sedangkan aku jujur saja, diriku masih berumur 17. Diriku masih berumur 17 tahun. Masih usia yang begitu muda untuk mengontrol sebuah emosi. Bahkan diriku sudah berusaha, Mami. Walaupun sudah berusaha, tidak hanya tunjukkan hasilnya kepada diriku. Maaf, tapi semua yang aku lakukan sudah terjadi, Mami. Tidak bisa mengembalikan nyawa kakak Jo. Tidak bisa. Kau sudah mengecewakan almarhum ayahmu ya. Dan amanahnya pun tidak pernah kau tepati. Tapi semua yang aku lakukan itu tidak terjadi. Dan Uncle Kajo sudah sudah aku akhiri nyawanya. Bahkan sekarang diriku aku mengakui aku dicap kotor karena aku membunuh. Aku mengotori nama Once Family Always Family itu sendiri dengan darah keluargaku sendiri. Aku tidak bisa menjaga fondasi keluarga. Ayah salah memilihku, Mami. Seharusnya yang lain seperti Uncle Jerry bisa. Mami sendiri mengatur yang membenci bisa tanpa harus ada aku. Kau perbaiki dirimu sendiri, sikapmu juga diperbaiki. Kali ini aku benar-benar kecewa terhadap dirimu. Memang benar. Aku adalah yang lemah, bukan? Semuanya bagaimana dengan diri? Apa yang kalian lihat dari diriku? Kodak yang bodoh, bukan? Bahkan keluarga sendiri pun aku tidak bisa menjaga. Apakah harus aku memotong tanganku sendiri agar kejadian itu tidak terjadi lagi? Tidak usah Semua gegabah. Kau tidak usah gegabah. Kau dengar permintaanku tadi di atas gunung itu kan? Ayahmu, Gideon, memintamu untuk memimpin Yamaguchi karena beliau tahu bahwa dirimu mempunyai bakat yang terpendam sebagai pemimpin. apa bahkan yang kau membunuh keluarga sendiri seperti itu? Ya, kalau itu dari emosimu, jadi aku tidak bisa membantah. Tapi kami berharap, ini bukan saya, tapi kami berharap kedepannya kau bisa lebih menjaga, lebih memimpin. Dan jika kau ingin mencabut nyawa, cabutlah nyawa orang yang benar-benar harus dicabut. Tapi menurutku Uncle Kajo tidak bersalah, tapi kenapa aku cabut nyawanya? Gua bodoh. Kalau soal itu aku tidak bisa membelamu. Aku ingat peraturan ayah terdahulu, bahwasanya ada ketika keluarga melakukan kesalahan sedikit pun itu akan memotong satu jarinya. Maka dari itu Uncle, tolong potong jariku satu. Sebenarnya aku tidak mau, tapi karena itu adalah peraturan keluarga dan dari Tuan Gideon sendiri, maka
harus tahan dengan semua ini. Oh, sakit sekali. Itu kemauanmu. Udah banget. Apa nih? Itu kenapa? Nggak ada. Ini ada apa jadi? Kau tidak bisa menjelaskan, hanya menjalankan apa ya, seperti ritual dari keluarga. Ah, ya kayak gitu. Andin, 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 bersihkan luka Tuan Giomai. Kenapa, Babe? Bersihkan luka Tuan Giomai. Apa yang dia lakukan? Ya, dia mengikuti ritual dari ayahnya, memotong jari. Apa yang kau lakukan? Ini penebusanku, Mam. Penebusanku, Mam. Bukan dengan cara seperti ini. Berdiri. Apa ini akan menyelesaikan masalah? Tapi adalah peraturan keluarga, Mam. Kenapa kau harus ikutin peraturan ini? Aku tidak ingin mengatur peraturan ayahku sendiri, Mam. Peraturan yang wajib. Bahkan ayahku mengatakan bahwa salah satu keluarga melakukan kesalahan, bahkan dari pelaku tidak disiplin, itu akan ditembak olehnya. Lantas mengapa aku hidup enak di sini? Tidak gunanya. Tidak seperti ini juga. Kau memotong jarimu sendiri. Tidak. Ini keinginanku. Aku serahkan pemotongan jari kepada Uncle Jet. Sekali lagi kau melakukan itu. Aku pantas mati, Mam. Tidak cocok. Tidak seperti ayah. Bahkan kekuranganku banyak. Sudah Nyonya, turunkan senjatamu. Aku tidak mau ada Tidak. korban lain. Anak ini benar-benar sudah kelewatan. Dia sudah lama dididik di sana. Tapi apa yang dia lakukan? Cukup Nyonya. Sudah cukup Tuan Gideon dan Kaju yang meninggalkan kita. Biarkan dia mengambil alih Yamaguchi. Biarkan Giomai Tapi berusaha. anak ini sudah melewati batas. Ya, saya tahu dia kelewatan. Ya, saya pun bingung, tapi ini
perintah Tuan Gideon, dia harus memimpin. Sekarang aku tanya pada dirimu, kenapa kau tidak mencegatnya saat dia ingin memotong jarinya? Aku yang memotongnya. Kenapa? Aku mengikuti ritual dari Tuan Gideon. Jika ada yang salah, harus bayar akibatnya. Tidak cara dengan ini, Jar. Sudah, Nyonya, sudah terlambat. Biarkan dia merasakan jarinya yang terpotong itu. Aduh, maaf ini memotong pembicaraan tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Saya ingin berbicara sesuatu tentang diri saya yang kalian belum tahu. Apakah kalian mengenal Karizu? Ya, Siapa Karizu? Kenal Kajo? Kaju saya kenal. Dia teman baikku. Tapi Kenal Karizu? Karizu siapa? Ya, Karizu dan Kajo adalah abangku. Ya, saya datang ke sini untuk atau ingin memberi informasi yang Kajo katakan tahun lalu. Jadi, Kajo mengatakan bahwa siapapun yang menyakiti dirinya atau ya bisa disebut membunuhnya harus dimaafkan secara mutlak karena dia tidak ingin ada dendam di antara kita. Saya tahu bahwa yang membunuh abang saya Kajo adalah Giomai. Jadi saya, keluarga dari Karizu dan Kajo sudah memaafkan Giomai. Mohon dari kalian juga memaafkan Giomai karena saya, keluarganya sudah memaafkan. Untuk Nyonya, jangan terlalu memendam dendam ya terhadap Giomai karena itu bukan sepenuhnya salah Giomai, dan juga ada salah dari Kajo juga karena dia terlalu keras kepala. Saya Jo, adik dari Karizu dan Kajo. Om semua keluarga yang ada di sini, siapapun, walaupun ada dendam yang sangat besar terhadap Giomai, mohon untuk dimaafkan karena saya sudah memaafkannya. Jadi bagaimana? Apakah kalian memaafkannya? Saya dari awal sudah memaafkan dia. Dan untuk dirimu, saya turut berduka cita atas kematian Kaju. Santai saja, itu memang abang yang bodoh. Biarkan saja. Ya, saya harap anggota yang lain pun memaafkan perbuatan Giomai. Untuk Giomai, jangan terlalu memendam salah atau merasa diri Anda sangat bersalah. Jangan. Itu akan merusak mental Anda sendiri yang sudah memaafkan Anda. Terima kasih kakak. Manggilku kakak, hei. Hei Jo. Ya, Untuk untuk melihat untuk Giomai, Oke. eh, ada titipan dari Tuan Gideon. Oke, kakak. Itu bandana putih yang Gideon titipkan dariku untukmu.
itu yang Gideon titipkan dariku. Lalu, Jo, apa rencanamu untuk datang ke sini? Apa kamu punya informasi lain? Karena saya untuk datang ke sini, tadi saya sebutkan, jadi saya bilang saya ingin memberi informasi bahwa kami semua sudah memaafkan Gideon. Nah, saya berfirasat bahwa kalian akan membenci Giomai. Jadi mohon untuk semua warga yang ada di sini, bukan Giomai. Dari sini tidak berharap untuk menggantikan posisi Kajo. Saya hanyalah orang biasa dan tidak ada keahlian apapun. Baik, jika kau ingin bergabung dengan kami terbuka lebar untukmu karena dirimu adalah, ya seperti yang kau bilang, dirimu adalah salah satu dari keluarga Kajo. Namun jika kau tidak tertarik dengan kami juga, kami tidak mempersalahkan itu. Hmm, Lalu, saya oke, silakan. maaf, saya tidak akan bergabung dengan kalian, tetapi jika kalian membutuhkan saya siap. Oke, baiklah kalau dirimu merasa siap. Lalu saya punya informasi untuk kalian semua. Mungkin kalian sudah tahu kalau Yamaguchi adalah musuh dari kepolisian. Dan saya mendapat kabar jika rumah ini sudah diendus oleh kepolisian. Jadi kalian bersiap saja untuk perang jika suatu hari nanti kepolisian datang. Mungkin dari kalian aku tahu kehadiran kalian ke sini itu karena apa? Apakah sudah ada surat putih hitam di atas putih? Heroik. Bagaimana? Nggak ada yang berbicara kah? Apa mungkin Pace kalian Pace celo Pak Celo itu dialogin Pace, saya nggak bisa. 5 lawan Sabrek? Oke, boleh lah. Boleh ya mas, tinggalin. Cek, ada nggak? Gimana, coba ulangin Pak. Radio, radio mana sih? Jadi pada intinya sudah ada hitam di atas putih untuk penggerebekan. Oh, sudah. Apakah sudah? Ya, sudah ada. Cek radio. Tentu saja. Cek radio. Masuk. Dari diriku ya. Halo. Mungkin untuk kepolisian, aku tidak ada kata-kata lain. For the police and for the betrayer. For the betrayer, I'm sorry. Fuck you. Mungkin setelah ini aku ingin melakukan perjanjian dengan kalian. Satu hal, kalian mundur ke area gedung yang saya tunjuk. Itu di sana. Apa paham? Paham. Ke area sana kan, sekitaran sana. Yep, betul sekali. Dan untuk mulai, ketika ada suara petasan dari kami, langsung mulai saja untuk penembakannya. Baik. Oke, semuanya mundur. Roket ready ya.
Ready? Hitungan udah siap semua belum anak-anak ya, Mak? Kopi. Kalau butuh rudal, kopi. Ready, kita sudah siap semua. Bray, let's go, let's go. Siap. Roket bisa ditembak. See you on top, tuan-tuan. See you on top. Thank you semuanya. Oke semuanya, semoga ini bisa bikin kalian seneng lah ya. Shit. Ada yang ngelamun. Yang menang dah. Menang, kamu menang kan? Enggak, jangan terlalu guys. Ini kalau misalkan Dua menit, ada satu bocor. mungkin ini akhir dari A. Oh shit. Jaga posisi, jaga badan, semua jaga badan. Latihan dari belakang. Semua. Downler. Yang lain mana? Yang lain, yang lain. Dolar. Lah, yang lain Wes. mana? Downler, rata ler. Don. Don. Udah rata kah? Maaf ya bangku tercinta. Mungkin untuk yang terakhir kalinya, mungkin aku ucapkan I love you dan Bapak. Maaf ya bapakku. Aku tadi bokong kamu. Oke, konsultasi apa, Cok? dulu bentar aku dialog dulu bentar ya, sabar ya. Dan mungkin untuk dirimu, mungkin see you in another life. Hai Kak Alia. Maafin aku, Bapak. Itu siapa yang nembak, Cok? Diem babi. Anjing siapa sih? Wah itu siapa sih yang nembak? Clear. Don't shoot. Don't shoot. Backup. This is LSPD. 10-4 dipahamin. 8 10-20, Pak. 10-20. di Yellow Ball Golf Club. 10-15, Pak. 10-15. 10-15 aku kurang paham. 10-7 Las Venturas. 10-7 apaan, Cok? Yes, 10-4 baru dipahami. Kumpul all unit. Oh iya, 10-7 ya. Lupa gua aja yang bukan PD masih inget. Yes, are you die? Lupa komisi. Cek. Oh, 10-10. He die. She knows. Maklum lah, ada magang. Udah komisi. udah kemana ya?
Oh 10-7 siap siaga bukan kumpul kocak. Lah 10-7 kumpul goblok. Tuh udah Siap aku tandain tuh. siaga lu apa? Aku tandain tuh. Udah langsung ke beset aja, langsung ke beset. Lama. The game full this is EMC. You know. Sepuluh lima belas. Kopi. Sepuluh 20 Sergi biasa. Kenapa? Iya. Siapa? Ini Kel. SDM. Apa? Di taman. Tadi. 200 mah. Ya. Sepuluh 99. Tidak. Udah cuman segini kan. Oke Pak, info Pak. Rata-rata sama. Thank you Yamaguchi. Thank you Yamaguchi. Alamak. Sedih kali.